ada hadis Nabi yang mengatakan anta ma'aman ahbabta, kau bersama dengan siapa yang kau cintai. Ada juga kalau tentang khidmat itu man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa yang baik khidmatnya maka wajib mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan. Ketika kita merasa timbul rasa cinta kita kepada guru sampai kita kemudian menitikkan air mata, setitik air mata karena mahabbah itu lebih berat daripada langit dan bumi, kata para ulama begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi sama Ustadz Haji Andika Darmawan dalam acara Ngopi. Masih ingat Haji? Ngobrol perihal Idan. Iksan dong. Narsis banget gue ini. Mentang-mentang udah lama gak muncul, berubah istilahnya. Soalnya pas kemarin ke Tasik ditanya lagi ngopi kapan. Oh iya, banyak yang kangen ya. Dengan antum juga Ustadz Andika. Nah, Masya Allah. Nah kan ini teman-teman Sobat TK News beberapa yang lalu udah ngobrol sama Ustadz Andika nih. Bisa nggak nih Ji kita aktifkan lagi ngopi, istiqomah, mudah-mudahan aja doa nih di tengah kesibukannya Ustadz Haji Andika juga dan kesibukannya Chief Idan. Sama-sama kita bisa alokasi waktu untuk sharing Ji, terutama terkait dengan hal-hal yang terkait dengan keihsanan, khususnya tentang Thorikoh kita ini, Thorikoh Gede Nasabani Suralaya. Ji, antum baru ini pulang safari dakwah ya? Alhamdulillah kemarin. Kemana kemarin tuh? Dampingi Pak Kiai Wafiuddin ke Pangandaran. Masya Allah. Itu apa? Bikin program apa di sana tadi Iwan Pangandaran? Ada 3 kegiatan. Ada kurban. Oh, berarti pas acara Idul Adha ya? Idul Adha. Oh, oke. Pas tanggal hari tasriknya. Oke, 13-14 hari Kamis kan, tanggal 11 Julhijjah ya. Berarti sebelumnya manakib dulu di Suralaya, tanggal 11. Suralaya, tapi saya pulang karena bareng adik. Akhirnya berangkatnya itu ya akhirnya kami berangkatnya hari Jumat. Jadi penyembelihan kurban itu adalah di sana. Tapi ada memang Pak Kiai Wafi sudah menitipkan ya kurban di sana. Alhamdulillah sapi. Masya Allah. Berarti kemarin itu safari dakwah ke Pangandaran berapa orang tuh Ji? Kemarin kami sebenarnya awal dengan Pak Kiai itu berangkat ya tim berempat. Ada tambahan lagi dari teman-teman DPF. Oh, oke. Iya. Jadi akhirnya total tim yang berangkat kemarin itu jadi 8 ya. DPF ini Jalaluddin Pane Foundation. Nah ini yang lembaga wakaf ya. Mereka sharing. Kalau ini Haji sama Ustadz Danu kalau nggak salah. Ustadz Danu sama Pak Kiai sama Mas Reja. Mas Reja itu menyampaikan materi-materi ketasawufan. Ya, kurban, kemudian manakib. Ya. Oh, ada manakib juga. Manakib sekaligus talqin pada hari Jumat malam Sabtu, hari Sabtu paginya KT kursus tasawuf di pesantren Al Kausar. Nah, itu pesantren Ikhwan juga? Ikhwan, pesantren masih baru sekitar berdirinya tahun 2020-an atau 2021 ya. 2020. Ikhwannya pun Ikhwan muda, kiainya kiai muda, dan Masya Allah ya. Beliau sudah mendirikan pondok, kemudian mencoba untuk mengembangkannya. Masya Allah ya. Itu KT selama 1 hari? 1 hari, jadi dari pukul 8 sampai pukul 17. Itu sama dengan KT yang biasa di Jakarta lakukan? Alhamdulillah sama. Ya, dan penamaan pun saya serahkan ke panitia ya. Seandainya memang istilah tasawuf itu masih dianggap aneh ya, nanti ketimbang orang kemudian muncul praduga-praduga lain, silakan dengan kemasan nama yang lain. Tapi kemudian panitia tetap memakai nama kursus tasawuf. Jadi sebenarnya kursus tasawuf ini memang didesain oleh teman-teman TKN Jakarta waktu itu untuk orang-orang atau masyarakat yang ingin tahu lebih dalam, ingin mempertanyakan bahkan ya mungkin dalam ketidaksetujuan ini ingin tahu cari lebih dalam, diarahkan ikut kursus tasawuf. Berarti di beberapa daerah nih bisa juga Ji, kalau misalnya ada beberapa daerah yang minat untuk bikin kursus tasawuf bisa dong. Bisa. Dulu kami sering dengan Jogja. Bahkan ini jadi pintu dakwahnya Jogja ya, Iwan Jogja itu. Karena kalau penyelenggaraan KT di sana pesertanya bisa sampai 100 sampai 150 orang. Betul. Di asrama haji. Dan mereka menggratiskan. Iya. Tapi kemudian panitia yang memang harus berupaya ya fundraising, pengumpulan penggalangan dana ya. Penggalangan dana untuk persiapan konsumsinya, untuk termasuk mungkin ya biaya anggap sewa tempat ruang dan sebagainya ya. Alhamdulillah itu menjadi pintu dakwahnya Iwan Jogja. Sekali penambahan Iwan
100 Iya, sampai iya. 150. Iya, Maka iya. tinggal pembinaan lebih lanjut. Iya benar. Gitu. Aneh ikut tuh Ji, ngalamin 2000 berapa dulu awalnya? 2000 berapa ya? Awal 2010 2009 kali ya, lupa tuh zaman almarhum Pak Negro. Iya. Ketemu Mbah Dim juga situ kan, Pak Dimari gitu kan. Antum kan Jogja. asabikunal awalunnya. Ya, Kalau ini mah orang-orang tinggal nerusin sama kalau kecek ini aneh sama Ustadz Latif, Iya. sama Ustadz Hendra gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman di daerah nih, Sobat TK News, kemarin Pangandaran tuh baru aja bikin kursus tasawuf yang bisa dinamakan mungkin pelatihan apa, setidaknya untuk attract orang-orang sekitar ingin tahu lebih dalam tentang tasawuf, atau mungkin orang-orang yang bertanya apa sih itu tasawuf, gue nggak setuju gitu kan. Itu bisa nanti ada teman-teman nih dengan Ustadz Haji Andika juga. Nanti inbox aja kalau tuh di YouTube. Nah, sekarang nih Ji yang bikin penasaran. Kenapa penasaran? Lagu kayak lagu Roma Irama ya. Aneh lupa lagunya. Penasaran gitu, gak tahu lagunya. Sungguh mati Aku apalan dia ternyata. Gue jadi lupa yang mau ditanya nih Lim. Ya makanya penasaran nih kenapa. Penasaran gini, karena ada beberapa teman tuh suka nanya, itu Ustadz Andika itu istiqomah ya, ada nulis di Facebook tuh tentang pangarsa Abah, tentang interaksi ikhwan dengan pangarsa Abah. Dan menariknya ini sudah berapa tahun lah kalau nggak salah gitu kan. Itu setiap hari apa Ji? Kalau dulu Jumat nih. Jumat. Nah, tapi sekarang karena udah kesibukan akhirnya jebol juga ke Sabtu nih. Belakang-belakangan jadi seringnya di Sabtu nih. Tapi awal sekian tahun itu selalu Jumat. Ini mulai tahun-tahun ini aja nih. Gara-gara Sabtunya dini hari lagi jangan-jangan. Sama. Tapi Ji, sebelum ente lebih lanjut, aneh mau tanya. Itu awalnya gimana ceritanya? Ente menulis punya ide, entahlah apakah punya ide, apa mungkin ada apa segala macam. Akhirnya ente coba secara istiqomah itu menulis interaksi ikhwan dengan pangarsa Abah. Itu awalnya gimana Ji? Ya tentu awalnya antara cinta, mahabbah sama hikmat. Ya antara mahabbah sama hikmat ya. Jadi itu luapan dari rasa mahabbah kepada guru ya. Dan juga saya ingin ada apalan apa yang bisa saya anggap sebagai sebuah hikmat, sebuah pelayanan baik kepada beliau, guru kita maupun kepada murid-murid beliau nih yang ada manfaatnya. Kan hikmat di situ ya, pelayanan yang kita lakukan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk sesama ikhwan begitu. Maka kemudian entah bagaimana gue secara spontan saya menulis itu pertama kali ya 13 April 2018. 2018 berarti 8 tahun. Sampai 2026 ini ya. Iya. Udah 8 tahun jalan 9 ya. Iya, kalau masih jalan ya? Masih jalan. Kalaupun dianggap setiap pekan, kalaupun nggak Jumat atau Sabtu, artinya tidak satu pekan pun nggak luput. Nggak ada luput ya. Luput. Hanya geser kalau nggak Jumat, Sabtu. Oke. Ya, jadi itu awalnya. Dan bukan berarti saya ingat nih, oh kok inget banget 13 April enggak? Karena kemarin Cip Idan ngundang mau podcast ngopi lagi kangen. Baru nelusurin. Sekarang kan udah saking lamanya Ji. Saking lamanya. Tadi pagi saya buka Facebook, saya lihat kan sampai scroll ya. Itu baru ternyata saya lihat di sini ya, sengaja saya screenshot. Itu yang awal adalah di tanggal 13 April 2018. Karena ketika saya mundurkan ke tanggal seminggu 6 April sebelumnya tidak ada kisah ini ya. Kemudian ketika tanggal 20 April ada tulisannya. Seterusnya. Ini 27 April juga ada. Ide dasar awalnya gimana tuh Ji? Kan tadi ada khidmat. Iya, antara mahabbah sama hikmat. Iya, kan mahabbah dan hikmat itu kan ada banyak cara. Iya. Ada banyak cara. Terus ini tiba-tiba terlintas untuk menyampaikan kisah-kisah itu gimana Ji? Iya. Tadi kan dasarnya mahabbah kan ada hadis Nabi yang mengatakan anta ma'aman ahbabta, kau bersama dengan siapa yang kau cintai. Ada juga kalau tentang hikmat itu man hasunat hikmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa yang baik hikmatnya maka wajib mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan. Dari atas dasar itu antara mahabbah ya, karena saya ingin ada ekspresi cinta saya kepada pangarsa Abah apa ya gitu. Terus saya lihat kisah-kisah atau riwayat-riwayat para murid-murid sufi-sufi terdahulu ya. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Jalani, murid Syekh Bahuddin Naqsyabandi, ya setelah wafatnya beliau itu mereka menuliskan tentang sejarah perjalanan hidup beliau. Setelah mursyidnya wafat. Jadi yang disebut dengan
mankobah kalau secara kisah tunggalnya. Kalau mankobah dikumpulkan jadi manakib. Ya, jadi mankobah itu anggaplah sebuah biografi berisi riwayat hidup, ya, sejarah perjuangannya, keutamaannya, nasihat-nasihatnya, tentang akhlak kebaikannya, ya. Jadi seputar pribadi dari tokoh yang kita tuliskan. Nah, itu kalau satu kisah namanya mankobah, maka ketika kisah-kisah dikumpulkan menjadi manakib begitu. Maka dasarnya itu, ketika saya dengar rasa cinta yang hadir itu ingin mengekspresikan rasa cinta. Tapi dalam bentuk apa? Ini saya anggap ini juga sebagai bentuk khidmat. Karena saya memang tahu bahwa perjalanan yang enak itu di dalam thariqah adalah perjalanan khidmat. Kan ada perjalanan-perjalanan yang orang dengan ritual-ritual, dengan riadoh gitu ya. Memang riadoh ini bagus, ya, riadoh bagus. Tapi ternyata yang lebih efektif itu adalah yang membuat guru yang ridho, dan tadi seperti kaidahnya orang berkhidmat pasti mendapatkan karomah, ya. Memang jalur khidmat. Ketika kita bisa memberikan sebuah pelayanan, kemanfaatan, ya, baik kepada diri kita sendiri, keluarga, atau pada ikhwan atau orang lain, maka itu nilainya sangat besar di sisi Allah. Maka saya pikir berarti bagaimana kalau saya menulis kisah tentang Pangersa Abah yang dasarnya cinta, tapi tentu ketika saya tuliskan ini punya kemanfaatan buat orang lain, termasuk buat diri saya sendiri untuk semakin istiqomah mahabbah cintai beliau. Itu dasar awalnya begitu. Jadi pertama kali ente dapat, katakan mungkin inspirasi ya untuk khidmat, untuk menulis kisah-kisah itu memang sudah direncanakan awal, atau kadang-kadang gini, ada yang gini misalnya iseng lah ketemu Ikhwan nih, cerita kisahnya menarik, gue mau share ke Facebook deh. Besok share Facebook, baru akhirnya kenapa nggak coba dipanjangin nih gitu kan, maksudnya diistiqomahkan sampai udah berapa 6 tahun. Apakah seperti itu, atau di awal memang sudah bismillah deh, gue mulai saat ini mau coba khidmat melalui jalur menceritakan kisah-kisah dengan Pangersa Abah, atau seperti apa, Ji? Jadi memang awalnya tadi menulis pertamanya spontan, tapi itu berdasarkan stok pengalaman pribadi. Artinya kisah yang saya tuliskan itu kan pertama nulis berarti 13 April 2018. Tapi pengalaman mendapatkan kisah ini saya dapatkan langsung, jadi bukan katanya-katanya. Dari sumbernya langsung. Kiai Haji Yasin Nur Falah itu sekitar bulan Desember tahun 2000. Pasca bulan Ramadan, pasca manakib di Suralaya, saya singgahlah ke pesantren Darul Falah Cianjur. Kemudian saya berjumpa dengan Kiai Haji Yasin Nur Falah di sana. Ya, saat isrok ibadah subuh, imamnya Pangersa Ang Cianjur, sudah sholat subuh, sudah zikir. Setelah itu kemudian semua orang kembali pulang, ya. Tinggal saya sama beliau itu yang sampai disitulah ente Haji ngobrol, ya. Ngobrol-ngobrol sehingga mendapatkan pengalaman. Nah, pengalaman dari cerita-cerita beliau itulah, dari kisah pengalaman beliau bertarekat, beliau berinteraksi dengan Pangersa Abah. Itu yang sudah pernah saya rekam dari tahun 2000, baru saya tuliskan itu. Itu rekam dalam memori atau ada dengan memori? Memori. Tapi sangat berkesan, kisah itu sangat berkesan. Ya, sangat berkesan sekali, maka kemudian saya tuliskan pertama kali gitu. Kisah yang kedua juga, ya, seminggu setelahnya itu kan hari Jumat, ya, Jumat 13 April, kemudian tanggal, ini judulnya yang pertama kali mungkin kalau ini memang agak orang, wah apa nih kalau tidak dijelaskan, agak kontroversi, ya. Karena judulnya ini Pangersa Abah mengantarkan muridnya Mi'raj dalam sekejap. Ini yang pertama, ya. Tapi tentu Mi'rajnya secara ruhani, ya. Beda, bukan seperti Mi'rajnya Rasulullah secara fisik. Ya, jasad dan ruh. Ini artinya Mi'raj hanya dengan ruhnya saja, ya. Ini kemudian 20 April 2018-nya ini juga dari pengalaman saya mendapatkan langsung dari Pangersa Ang Cianjur. Pada saat itu juga, ya, kemudian saya dipanggil oleh Pangersa Ang, ya. Di hari yang sama setelah ngobrol dengan Pak Kiai. Ini berarti adalah sebelumnya. Sebelumnya. Tapi malam yang sama, sebelum subuh. Sebelum subuh. Kisah ini Isrok setelah subuh, ya. Karena saya menginap satu malam di situ dengan Pangersa Ang itu ketika saya sedang habis sahur. Kemudian saya mengambil air wudhu di masjid untuk persiapan sholat subuh, ya. Tiba-tiba ada di antara khodimnya Pangersa Ang, Kang Oni, lari-lari itu ke tempat air wudhu itu. Saya dipanggil, cepet-cepet ditunggu Pangersa Ang, katanya gitu. Ternyata ketika saya ke sana, beliau ingin menceritakan pengalaman beliau dengan Pangersa Abah. Dan ketika itu memang saya membawa teks salawat tajiyah yang ingin saya haturkan kepada beliau, yang pernah saya ceritakan itu, ya. Maka itulah lalu
ketika berjumpa dengan beliau dan beliau menceritakan bagaimana pengalaman beliau ketika masih masih kanak-kanak, ketika masih mondok bersama Pangeran Saabah. Itu sangat berkesan kisah-kisah beliau, itu saya rekam ya, saya dengarkan. Baru isroknya dengan Kiai Haji Yasin Nurfala. Maka modal itu jadi kisah ke-1 dan ke-2 dari pengalaman tersebut. Nah, kisah ketiganya adalah ini kisah menarik bersama Raja Jin di Suryalaya. Ini bukan berarti jin dalam bentuk sebenarnya makhluk jin ya. Tapi dulu ada tokoh ya, beliau disebut dengan Raja Jin Suryalaya, namanya Aki Haji Antasurya. Aki Anta, beliau adalah pelayan Abah Sepuh, juga mengalami masa Pangersa Abah Anom. Jadi beliau mengalami 2 masa kemursidan. Karena itulah kemudian beliau sangat dihormati oleh para wakil talqin, walaupun beliau bukan wakil talqin. Dan beliau punya kemampuan yang supranatural lah, sehingga dijuluki sebagai Raja Jin Suryalaya. Walaupun judulnya itu, tapi ada kisah berinteraksi dengan Pangersa Abah. Nah, jadi 3 kisah ini awalnya berdasarkan dari stok pengalaman yang saya alami bertahun-tahun sebelumnya, tapi insya Allah terekam dengan kuat dalam memori gitu ya, insya Allah. Itu akhirnya terus berkelanjutan nih. Jadi sekarang kalau berapa ratus ya? Kalau saya seminggu tuh 52. Satu tahun kan 52 pekan ya. Kali aja 8. Berarti 52 kali kalau kira-kira 8 tahun ya. Iya, lebih dari 400-an lah. 150-an lebih itu ya, kurang lebih ya. Banyak sih, Ji. Maksudnya gini, yang menarik ini istiqomahnya itu, Ji. Itu nggak mudah tuh istiqomahnya tuh. Apakah ya syukurnya gini, karena memang Ikhwan Suryalaya banyak, terus yang memang hidup semasa Pangersa Abah juga banyak, dan masing-masing kan punya pengalaman gitu kan, karena ini juga pernah ditanya-tanya sama antum gitu kan. Nah itu gimana kok ada aja tuh, Ji? Ada aja nih tiap pekan sampai nggak ada bolong gitu, Ji. Jadi memang nilai hikmat itu bukan hanya menulisnya, tapi upaya mendapatkan kisahnya saya jadikan bagian daripada riadohnya. Jadi riadoh itu sendiri. Bagaimana agar dalam 1 pekan itu jangan sampai kosong. Maka memang berupaya, ada 1 titik yang benar-benar ketika udah habis stok, saya benar-benar nyari tuh. Ya gitu riadohnya. Jadi nyari benar-benar. Nyari gimana tuh, Ji? Bisa ya, nyarinya itu kita dalam pekan itu di tempat-tempat manakib. Pasti saya nodong nih. Saya ketemu dengan orang yang saya anggap Ikhwan ini Ikhwan lama, mengalami masa hidupnya Pangersa Abah. Ya, maka saya gali lah. Walaupun awalnya mereka menolak karena mereka anggap kisahnya biasa aja, cuma salah ketemu Abah. Dan mereka baru sadar ketika dituliskan, karena ketika mereka bercerita, ya ada kalanya hanya menceritakan, lalu kemudian mereka anggap itu sebuah pengalaman biasa. Lalu ketika kita kasih judul, kan ketika ngasih judul itu insya Allah ya sambil robitoh kepada Abah. Gitu. Artinya apanya di judul yang baik, judul yang bisa membuat orang itu kemudian bisa mengambil hikmah nih dari apa yang diceritakan. Ya. Itu biasanya nanti yang menceritakan, oh begini, ada kalanya mereka juga itu. Mereka baru dapat, oh hikmahnya ke situ gitu. Hikmah dari apa yang mereka alami, ya ada kalanya yang sudah paham, ada juga. Ada juga yang biasanya kalau iwan-iwan yang awam, tapi mereka hanya jujur bercerita saja. Saya tanya, ada nggak kisah berinteraksi dengan Abah? Apakah Abah pernah menyampaikan sesuatu kepada beliau? Beliau pernah bertanya sesuatu? Setelah itu ada rangkaian peristiwa yang menarik, yang unik, yang berbeda. Nah, setelah kita gali, mereka mencoba mengakses nih. Ada tapi biasa aja, Ustaz. Awalnya mengatakan biasa. Itu banyak yang begitu, Ji? Banyak, ada beberapa. Ya, tapi ketika kemudian kita coba melingkan, kan saya gali terus. Setelah itu mengalami apa? Kita coba lingkan apa yang diceritakan interaksinya, lalu peristiwa setelah atau sebelumnya. Ya. Ada hikmah apa gitu ya? Setelah kita kasih dibingkai, barulah mereka kan ada kalanya yang mendapatkan, jadi semakin bersyukur. Ternyata itu pengalaman yang harus mereka syukuri, Masya Allah. Betul. Bagi pelaku dan juga bagi sebenarnya ikhwan lain yang membaca, karena itu juga memotivasi kan. Iya. Gitu kan. Dan memang ada beberapa yang Masya Allah inbox. Oh gitu. Inbox. Itu ada juga gitu ya? Iya, inbox setelah membaca. Jadi dia mendapatkan sebuah kemanfaatan terkait, mohon maaf, dengan tetangga sebelah nih. Karena kita paham ya, ada yang mengaku dipropagandakan sebagai penerus Pangersa Abah. Dan ini banyak orang juga yang kemudian tidak mengenal Pangersa Abah, ya tersedotlah ke sana. Termasuk tidak semasa ketika beliau hidup ya. Dan memang orang yang inbox ini dia memang awal pertama kali talqinnya di sana. Karena taunya di sana. Kemudian setelah dia baca kisah-kisah tentang Pangersa Abah, dia jadi
apa ya, jadi merasa Masya Allah. ya tertarik lah Iya. untuk datang ke Suryalaya. Gitu. Ya kemudian dia datang ke Suryalaya dan akhirnya mendapatkan talqin dari ajengan Sandisi. Dan kemudian dia katakan ternyata beda rasa talqinnya. Gitu. Akhirnya jadilah dia pengamal TK Suryalaya. Ya. Jadi, nah dari berdasarkan itulah membuat saya makin semangat kalau gitu. Banyak manfaatnya Ada nih. manfaatnya gitu. Orang-orang yang tadinya memang ya karena walaupun dia talqin tapi jalur sana dulu, akhirnya ya dapatlah jalur yang asli Iya. TK Suryalaya. Nah, terus juga misalnya kalau ada pertanyaan nih Ji, kenapa ditulisnya itu setelah Pangersa Abah wafat? Karena memang tradisi-tradisi dalam sufi begitu. Jadi para murid-muridnya si Abdul Qadir itu menuliskan kisahnya, mankobahnya setelah si Abdul Qadir wafat. Dan penulisan mankobah itu aslinya sama dengan periwayatan hadis. Jadi yang namanya hadis itu kan ada sanad, ada matan. Aslinya kitabnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu begitu. Jadi ada dari mana penceritanya awal mendapatkan kisahnya, ceritakan kepada siapa. Kalau hadis kan hadasana. Hadasana disebutkan nama Fulan bin Fulan, ya. Kemudian disampaikan an terus begitu sampai kepada Rasulullah. Maka kisah mankobah Tuan Syekh Abdul Qadir aslinya begitu. Jadi ada sanatnya, ada matannya. Hanya saja belakangan yang sampai kepada kita hanya matannya saja nih, kisah-kisahnya saja ya. Maka orang kemudian menganggap oh ini kisah ini berlebihan hurafat. Mereka karena apa? Memang yang beredar sekarang hanya matannya. Padahal tokoh-tokoh hadis seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu sangat membela kisah si Abdul Qadir al-Jailani. Karena para perawi-perawi dalam sanad kisah tersebut kualitasnya sama dengan para perawi dalam hadis Nabi. Orang-orang yang dikenal, yang dipercaya, yang sikot bahasanya. Sikot itu terpercaya, adil dan dzabit. Ya adil itu berarti orangnya itu tidak melakukan kezoliman ya. Dia juga adil, dia jujur, objektif dan juga dia dzabit, hafalannya kuat. Gitu. Itu kriterianya ya. Kriteria di antara para perawi hadis kan begitu ya. Disebut sikoh itu adil dan dzabit. Maka para perawi mankobah pun begitu. Nah hanya saja memang kalau saya itu kan berdasarkan pengalaman interaksi langsung juga. Jadi apa yang saya tuliskan itu hampir semuanya itu langsung dari sumber aslinya. Oke. Kalau yang belakangan kalau yang belakangan dulu kan saya tidak hanya berdasarkan rekaman, tapi yang belakangan ini itu saya pasti merekam. Jadi rekam itu semua kalau bilang stoknya itu di laptop saya pindahkan audio. Awalnya dari handphone ya, dari handphone itu kemudian dipindahkanlah ke laptop. Jadi selalu ada jurnalis nih Ji, jurnalis spiritual. Kan gitu menggali kan apa kalau di dalam dunia jurnalis itu kan kadang-kadang wartawan segala macam kan ada case-case tertentu dia menggali ketemu si A, dia gali segala macam. Sebenarnya ente gini, maksudnya gini, hikmatnya ente ternyata itu membutuhkan juga aspek profesionalisme. Dengan gitu ente harus kita harus punya kemampuan menggali, bertanya, terus kita dari ada menyiapkan alat, mentranskrip, mendengarkan kan terus segala macam, mengedit kan jadi sebuah cerita. Ini kan jadi secara langsung pun berefek kepada si pelaku yang memberikan hikmat pelayanan kepada mursyid gitu kan. Itu apa Ji? Tadi kan balik lagi nih kalau tadi pertanyaannya dalam budaya sufi itu setelah guru mursyid wafat. Memang kalau ketika masih hidup tuh kenapa Ji? Bisa kasih penjelasan nggak? Ya adabnya mereka sendiri seperti Pangersa Abah ya. Banyak kejadian Pangersa Abah itu kalau disanjung dipuji di depan beliau, gitu ges gitu. Wassalam gitu. Pangersa Abah itu selalu kalau dipuji disanjung itu ditutup. Bahkan ketika tahun 2006 ya muncullah Uqudul Juman terbitan Bandung ya, yang dengan editor ahlinya 2 ya, dulu ya Pak Gos dan Pak Jejen dengan Jejen ya. Itu kan pertama kali mencantumkan nama Pangersa Abah di dalam silsilah. Itu 2006 ya? 2006 pertama kali. Dulu kan singkat Ani itu ada di titik-titik tuh. Di buku yang kuning apa ya itu titik-titik. Buku-buku sebelumnya itu titik-titik. Selalu Syekhinal Mukarram titik-titik. Kalau silsilah berhentinya di Pangersa Abah Sepuh. Jadi kalau Syekhinal Mukarramnya dalam Amaliyah Syekhinal Mukarram titik-titik, tapi kalau dalam silsilah sudah dituliskan hanya berhentinya di silsilah 36. Maka mulai dalam buku itulah
silsilah sampai ke 37. Pangeran Sabah dituliskan namanya dicantumkan. Dan Pangeran Sabah menyatakan izin kata Abah gitu. Abah malu. Itu kan adabnya beliau kepada Allah dan Rasulullah ya. Adabnya beliau. Beliau menolakkan diri di situ. Walaupun memang aslinya beliau silsilah ke 37. Betul. Karena juga ada legitimasi pelimpahan kan. Iya. Silsilah itu. Jadi memang kayaknya minum dulu nih. Oh, minum dulu. Ini gelasnya juga gelas mengandung mankobah nih. Iya. Pak Guru Zuki. Allah. Tokoh yang kita ceritakan dalam kisah-kisah. Sebenarnya mau nanya itu, tapi alhamdulillah diingetin nih aneh Lim. Ada tamu nggak disuruh minum. Kita dulu sih. Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru Zuki ini Bumi Putra Syariah. Mudah-mudahan pada barokah deh. Tinggal kontraknya aja. Alhamdulillah. Gitu. Ente mau Haji mau lanjut apa ada ini? Tadi takutnya kepotong, ada yang terpotong nggak? Oh jadi ini bahwa Pangeran Sabah itu kan tadi saya katakan kenapa sufi-sufi itu kan tidak mau ketika masih hidupnya ya. Ya salah satu tadi adab mereka kepada Allah dan Rasulnya. Adab beliau, karena mereka paham ada hadis Nabi yang mengatakan ada orang yang mengamalkan amalan ahli surga. Ya, sehingga jaraknya dengan surga sejengkal begitu dekatnya. Lalu takdir Allah mendahuluinya, ya. Lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka, dia mati maka masuk neraka. Termasuk juga ada orang yang mengamalkan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan nerakanya sejengkal, tapi takdir Allah mendahuluinya, lalu dia mengamalkan amalan ahli surga, maka kemudian dia masuk surga. Maka para sufi menganggap dia belum merasa batas finish sebelum sampai dia ke akhir hayat. Bisa segala sesuatu terjadi. Takutnya ketika kemudian dia disanjung-sanjung, dipuji-puji, masuk dia itu ya. Adalah makar Allah di situ, ujian Allah yang menyebabkan tergelincir itu. Jadi menyebabkan takutnya mereka di situ. Mereka jadi takut, khawatir, jangan itu. Jadi kalau para wali, para sufi mendapatkan karomah, bukan kayak kita girang, mereka justru takut. Kalau kita kan demen banget. Girang. Karena gue punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang istimewa. Kalau mereka justru khaufnya meningkat di situ. Jadi ketika mengalami itu. Ji, ini agak tadi sebenarnya mau nanya hal lain, tapi tadi terkait Kang Haji sampaikan juga tuh bahwa kan kita ini kan belum selesai nih. Iya. Kita sekarang alhamdulillah bersyukur kita nih bertarekat dengan guru mursyid Kamil Mukamil. Kan nggak tahu juga di ujung tuh ya. Gimana Ji supaya apa? Selamat mudah-mudahan gitu Ji. Ya tadi dengan kita cinta itu. Gitu ya. Makanya kan kenapa saya jalan cinta itu? Karena jalan cinta itu adalah anta ma'a man ahbabta. Ada lagi hadis Nabi almar'u ma'a man ahaba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka dari situlah kemudian ini kayak jalan yang paling insya Allah ya. Yang artinya inilah juga yang merupakan kebahagiaan para sahabat ketika keluar hadis ini. Jadi ketika mendapatkan hadis anta man ahbab itu sahabat girang semua. Contohnya yang tadinya mereka mengandalkan takwa dan mereka menganggap takwa itu berat sekali. Apalagi dengan ayat ada ketika mereka ada turunnya ayat tentang ittaqullah haqqa tuqatih ya, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan mereka merasa berat. Akhirnya ada wahyu berikutnya ya, ittaqullah mastata'tum, maka bertakwalah semampu kalian. Artinya kan dengan bekal takwa itu mereka tuh berat. Bukan bersandar pada amal ya. Iya, dengan amal. Tapi ketika dengan cinta, kan suami mengatakan, wah itu mereka girang. Jadi itu yang insya Allah menyelamatkan kita. Meskipun cinta itu setitik, kadang-kadang setitik, Masya Allah. Kita masih bangor nih Ji. Kita aneh denger gitu dia langsung, ya Allah bener nih. Jangan nanti merasa bersyukur, tetapi beliau aja tuh yang sudah level begitu kan. Menjaga adab kepada Allah dan Rasul. Nah kita yang masih bangor begini Ji, lebih rentan. Di ujungnya itu ya mudah-mudahan singgah Ji. Gitu kan. Amin. Ya itu kan jadi Masya Allah kadang-kadang ya mudah-mudahan lah kita juga niatkan podcast ini dalam rangka hikmah Ji ya. Supaya nanti dakwah yang tersebar. Yang penting beliau ridho, bagi kita sudah cukup lah. Insya Allah. Ininya gimana ya. Gitu. Makanya itu saya temui itu akhirnya jalan cinta itu. Jalan mahabbah. Termasuk tadi jalan hikmat. Dan bahkan ketika kita merasa timbul rasa cinta kita kepada guru, sampai kita kemudian menitikkan air mata, setitik air mata karena mahabbah itu lebih berat daripada langit dan bumi, kata para ulama begitu. Karena tadi amalan karena dasar cinta, itu malaikat bingung nih mau nyatatnya takarannya berapa nih. Satu-satunya pahala cinta dia terbawa dengan siapa yang dicintai. Masya Allah. Kalau udah
beliau berkehendak kepada Allah, ini muridku ampuni, Allah Iya, itu dah. iya, insyaallah. Udah. Balik lagi di Ji, Siap. agak geser. Iya. Nah, ada nggak dari kisah-kisah yang pernah ente unggah ke Facebook itu kan, pro kontra, terus banyak yang mempertanyakan, baik secara langsung maupun inbox, mempertanyakan karena misalnya satu, masa iya sih secara logika nggak mungkin kejadian ini, karena kan kejadian yang kadang-kadang di luar nurul. Iya. Alias nalar. Yang kedua ini bertentangan bisa jadi dengan fikih. Iya. Gitu kan, syariat. Atau bisa juga yang ketiga nih sanadnya misalnya, walaupun tadi Kang Haji sempat nyampaikan ini langsung ke sumbernya gitu langsung kan. ya. Gimana Ji? Ya kalau dari kalangan Ikhwan biasanya nggak ada, tapi biasanya dari orang-orang yang di luar Ikhwan. Oke. Atau ada juga dari kalangan Ikhwan tapi menyangkut kisah yang tadi yang masalah fikih ya. Seperti yang saya pernah tuliskan, kisah bagaimana Pak Guru itu ketika ditugaskan masuk ke kandang kambing seperti itu. Aneh baca tuh Ji. Kayak gitu kan. Iya. Nah, itu kita juga mendapatkannya kan langsung dari beliau. Iya, dan aneh ada di Ketika samping ente. Waktu ketika kita Pak perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kedah. Iya. Di satu mobil dengan beliau. Ya. Jadi kalau dianggap kisah ini perwisata, kita menerima langsung dari beliau kan. Nanti jadi saksi kan. Jadi semua yang ditulis itu memang sumbernya otentik. Jarang-jarang yang dari sumber kedua, ketiga. Jarang-jarang. Tapi yang banyak itu dari sumber pertama langsung. Begitu. Ya. Jadi memang kisah itu kan memang sangat secara fikih dianggap apa iya ya. Tapi realitanya begitu. Iya. Dan ketika Pangersa Abah memerintahkan itu kan kepada orang khusus. Abah tidak memberlakukan kepada semua murid. Iya. Dan saya lihat kisah ini ya inilah yang cocok dengan bagaimana perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi gimana biasanya ya kisah Nabi Khidir kan banyak hal yang aneh-aneh kepada Nabi Musa kan. Seperti misalnya membocorkan perahu, bahkan membunuh anak kecil. Itu kan di luar nurul banget itu kan. Lebih berbahaya lagi. Tapi yang mesti kita pahami, kisah-kisah itu berlaku hanya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bukan Nabi Khidir dengan Bani Israel. Jadi kalau sekarang ada yang berlaku-laku aneh, lalu mengklaim bahwa ini kita harus terima sebagian Khidir, nggak bisa. Karena juga nih sekarang menimbulkan gaya-gaya aneh nih. Tapi murid-muridnya menganggap jangan sampai kita gagal seperti gagalnya Nabi Musa terhadap Nabi Khidir. Begitu kan? Padahal kalau Nabi Khidir tidak kepada Bani Israel. Kalau yang ini kan nyelenehnya kepada umum nih di ruang publik. Agak cocok nih dihujah begitu. Tapi kalau Pangersa Abah tadi memperlakukan Pak Guru Zuki seolah-olah nih ya di luar syariat seolah-olah ya. Ketika itu kan beliau meminum air kencing kambing nih seolah-olah. Tapi kan ada suatu keanehan yang kita lihat langsung ketika 2 hari pertama kata Pak Guru ketika meminum mual. Dan mualnya ekspresi itu sampai mual. Tapi ketika setelah 2 hari nikmat. Tapi nikmatnya kan kita sampai protes kenapa diberhentikan. Hari kelima Pangersa Abah kan nyuruh keluar. Nah, Pak Guru merasa ditugaskan di situ kan selama 15 hari atau 14 hari kan, artinya 2 minggu kan. Karena ketagihan malah beliau kan yang kenapa keluar itu saja kan sudah hal yang menunjukkan hal yang berbeda. Iya berbeda kan. Yang tadinya air kencing terasa begitu mualnya, terasa begitu nikmatnya. Berarti bukan air kencing dalam ini sesungguhnya. Ya tentu dengan barokah karomah beliau kan sangat mungkin berubah. Bisa aja berubah. Kelihatannya aja keluar dari kemaluan kambing gitu. Tapi kan ketika dinikmati berubah begitu. Itulah kisah-kisah yang disebut Khoriqul Adah kan begitu ya. Nah, tapi tetap bagi yang tidak paham ada juga ketika itu nyerang. Tapi ya saya biarkan saja. Tapi lebih banyak nih yang non ikhwan ya, maksudnya bisa jadi belum bertasawuf atau bertarekat karena mempertanyakan hal-hal yang seperti itu Ji, atau ada ini juga. Tapi kemudian setelah ada juga kan akhirnya kadang ada juga yang ikut komen nih Ikhwan, ada yang membantu menjelaskan. Emang kalau buat yang agak ngeyel ada bakbuk juga, tapi biasanya saya hapus agar jangan sampai rusak nih tujuan saya kisah tentang Pangersa Abah. Kok yang komen-komennya ada yang bakbuk nih. Jadi forum untuk menghakimi gitu ya. Bakbuk itu artinya mereka saling beda pendapat yang bahkan saling caci maki. Kalau sudah mulai caci maki di komen-komen itu saya hapus. Tapi kalau baru adu argumen ilmiah saya biarin. Jadi mereka berhujah begini masih ilmiah nih. Ini bawahnya lagi antara yang pro dan kontra saling mengeluarkan hujah. Itu kan juga jadi pembelajaran bagi menyimak. Saya biarin. Tapi kalau sudah mulai caci maki, kasar, udah nggak ini saya nggak mau. Nggak sesuai dengan maksud tujuan saya menulis kisah Pangersa Abah di Facebook. Maka saya hapus.
Berarti ada satu skill lagi ente sebagai admin Editor, medsos, editor, ya kan gitu. Ada admin, orang sekarang kan dulu editor lah. Kalau sana kan editor di medsos kan yang jadi admin gitu kan. Admin. Mana nih yang kira-kira diskusinya menjurus udah nggak sehat nih. Masya Allah. Ini kayak tadi aneh nulis kisah, orang merasa biasa nih. Dari ente dapat makin banyak, jadi makin bersyukur nih. Besok-besok ngisi pelatihan jurnalistik ini Lim. Enggak, jadi makin bersyukur. Gitu. Yang tadi cuma niat hikmat nulis aja, tadi niat ngedit apa. Jadi kan merasa ya Allah kok jadi hikmat. Itu terasa ringan enteng, barokah mursyid pasti. Ci. Alhamdulillah. Ya kan kita nggak. Iya. Coba kalau sekarang dipikir-pikir, saya misalnya nih, Idan mau bikin plan kisah setiap pekan tentang ini segala macam selama 8 tahun. Udah pusing tuh Ji. Iya. Tapi kan nanti kan jalanin. Iya. Akhir satu persatu pasti meningkat bikin story-nya kan. Itu kan ada kemampuan sendiri gitu kan. Ya mungkin ente sering Aji sering ceramah di depan umum balik untuk public speaking. Tapi kan lisan sama tulisan itu pasti beda. Ente harus bisa lagi. Dan aneh mencermati ente itu benar-benar bisa menjaga kalimat itu untuk memang sepatutnya penghargaan kepada musik seperti itu. Jadi aneh perhatikan. Jadi dalam bentuk kalimat, pemilihan kata, ini aneh-aneh diksinya, itu ente benar-benar sangat menjaga jangan sampai membuat kontraproduktif lah. Setidaknya menjaga marwah beliau juga gitu kan. Ya memang dalam kisah-kisah Mankobah Tuan saya kan rata-rata murid-muridnya menulis begitu. Jadi itulah bedanya kalau tulisan itu ditulis oleh murid ya, bukan sekedar pengamat ya, atau pengamal ya. Bedanya kalau ditulis oleh pengamal dibandingkan dengan pengamat. Kalau pengamat itu biasanya misal gini, memang kalau orang marah kan manusiawi nih ya. Nah, misalnya orang Sunni, maka beliau marah gitu kan. Maka kalau kita maka beliau menegur secara keras kayak gitu misalnya, menegur secara apa? Kita diksinya tuh kita gunakan ya. Atau ketika itu beliau mengeluarkan ekspresi yang berbeda gitu. Jadi saya sambil Robito apa kalimat yang ini. Jadi ketika tidak akan nulis dia marah. Ya walaupun yang menegur merasa ketika itu sedang dia marahi. Tapi kan manusiawi ya. Bahwa Nabi pun ada ekspresi yang sampai bahkan muka memerah pun ada begitu dalam hadis. Maka ketika kemudian mursyid menatap mungkin dengan tajam dengan ekspresi muka ini, tapi ketika menggambarkannya itu menghindari kata marah. Betul. Karena ini nanti akan konsumsi untuk publik. Mungkin saat itu kejadian direct kepada si pelaku. Tapi ketika ada ibroh itu kan biasanya kan konsumsi untuk publik ya, supaya nanti nggak salah ini juga kan. Dan ada kalanya mungkin sebenarnya memang pendengar sahabat tidak marah, tapi mengekspresikan seperti itu agar dia tahu itu jangan dilakukan begitu. Abahnya emang gak marah karena bagaimana ya kita sudah kenal beliau adalah sebuah lautan ya, lautan yang bahkan jembar kan, udah kan jembar Rahmania, yang bahkan siapapun datang oleh beliau diterima. Kalau lautan itu kan yang masuk apapun termasuk mohon maaf tinja sebesar gunung, tetap saja air laut itu suci mensucikan, bisa dipakai air wudhu. Betul. Maka kolbu beliau pun tidak terkontaminasi gambarannya. Cuma ketika ada beliau ingin mendidik sesuatu, kan seperti ada foto beliau menunjuk secara tajam kelihatannya padahal kan enggak gitu. Dan memang kata yang bercerai memoto emang apa tidak sedang marah. Ketika difoto oleh Pak Budi Skron ya. Nah, tiba-tiba kan Abah, tapi kan orang tahunya Abah seperti kelihatan marah gitu. Tapi kan enggak. Gitu. Konteksnya waktu itu juga cuma Pak Budi mungkin kan di sana ya. Akhirnya mungkin ada sebuah foto itu kemudian membuat kita ketika memandang itu, ketika robitohnya menjadi sebuah apa nih, ada peringatan nih. Jangan sampai kita introspeksi melihat foto itu. Iya benar. Menafsirkan seperti itu. Duh, kita ada apa nih? Ketika menatap foto itu langsung merasa gitu punten banget. Ngeliat pas beliau lagi senyum juga, alhamdulillah kayaknya beliau tuh ridho, sejuk gitu ya, meridho gitu ya. Itulah seorang wali mursyid itu nasihatnya. Jangankan berbicara, diam saja mengandung nasihat. Ketika kita memandang tiba-tiba kita terbawa mengingat Allah, kita juga terbawa kemudian berintrospeksi. Itulah bedanya kalau memandang seorang wali ya. Nah Ji, terakhir Ji, ini ente sampai kapan endingnya? Ada bukan berarti aneh berharap ini ending penulisan ya, tetapi nggak tahu deh dari cerita ente. Saya udah niat ya Allah, sepanjang Allah hadirkan kisah ini dengan barokah karomah Abah, saya akan terus nulis. Jadi saya anggap itu bagian daripada barokah karomah beliau. Ketika pengen titik-titik terakhir, tinggal 1, 2, 3 stok, tiba-tiba saya dipertemukan dengan narasumber ya, Iwan-Iwan yang memang menyimpan pengalaman berinteraksi. Jadi memang alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kosongnya ketika
kan setiap ketemu orang pasti saya nanya. Manakib kan kita banyak menghadiri Manakib. Ini ada orang-orang lama nih. Pernah nggak mengalami seperti kemarin di Pangandaran, ya atau kemarin Manakib? Di Pangandaran dapat nih. Kemarin dengan Iwan Singapura. Oh ada di Pangandaran. Bukan. Ketika di Manakib Suralaya. Oke. Ya Pak Husaini. Aneh dengar dari Kang Haji Yasin. Ustaz Andika lagi ini nih wawancara. Dan ketika beliau bercerita karena pengalaman langsung, Masya Allah itu saya sampai sudah belum. Mungkin sekarang jangan. Nanti biar ditunggu. Nah, satu lagi Ji. Ini supaya dikonsumsi ikhwan makin banyak, ada rencana apa nih Ji? Kisah-kisah ini Ji? Kelihatannya ini LDTKN DKI Jakarta sejak masa kepemimpinan Ustadz Haji Handri Ramadian ya, 2019 sampai 2024 itu kan sudah akhirnya mengumpulkan. Jadi beliau ingin LDTKN DKI Jakarta itu punya hasil karya. Hasil karya ya ibaratnya ada legasinya lah berupa buku gitu. Maka kemudian waktu itu kan tim Litbang, masih nama Litbang. Itu Ustadz Rahmat Kiki Zailani, ketuanya Pak Nusidin, maka Pak Kiki lah kemudian yang mengumpulkan editor pertama. Tapi kemudian tidak berhasil dicetak, diterbitkan pada masa beliau. Nah masa sekarang LDTKN Ustadz Haji Abdul Latif juga ada niatan nih bahwa akan melanjutkan, maka kemudian yang diterbitkan pernah, berarti ya? Yang pernah dikumpulkan itu ya sekarang ditanganinya oleh TEKAD apa literasi ya, ininya literasi dan ini tasawuf ya. Jadi disebutnya dengan TEKAD itu. Jadi di situ ini ada Kang Ep. Kang Ep, kemudian Kang Odi kan sebagai wakil ketua tapi yang membawahi literasi ya. Maka kemudian dilanjutkan dan alhamdulillah ini sudah sampai ke tataran penerbitan. Masya Allah. Ya. Total berapa halaman? Kurang lebih atau berapa kisah yang setahu banyak banget nih. Saya kemarin kan Kang Odi nulis itu udah banyak banget nih ya. Masya Kisahnya Allah. banyak. Kalau halamannya kalau nggak salah 347 halaman. Oh, banyak juga tuh. 347 halaman ya kalau nggak salah. Nah, terus kisahnya sangat banyak itu di atas. Ya. Dibocorin dong, udah ada ini belum ilustrasi di bukunya tuh? Kan karena kan ini kan kisah ente itu kan itu kan teks ya. Udah ada ini desain-desain untuk ilustrasi di ininya, layoutnya. Layoutnya gambar Pangkar Sabah. Tapi di setiap lembar itu kadang-kadang kalau dibuka buat menambah ini, apakah ada misalnya gini, ada orang ketika ke Australia berarti lagi foto sama Pangkar Sabah gitu. Ada ininya juga nggak tuh? Ya saya atau belum karena belum finish ya, saya belum lihat. Okay. Jadi yang jelas sedang dalam proses penerbitan. Sedang proses gitu ya. Berarti nih Sobat TK News, insya Allah nih kisah-kisah interaksi Ikhwan dengan Pangkar Sabah ini udah di tahap akhir untuk diterbitkan. Itu kurang lebih ada 340 atau 350 halaman. Iya, kalau nggak salah ya kira-kira ya. Dan saya belum lihat final ya, karena kan mungkin ada tambahan ilustrasi segala macam. Nah, nanti diterbitkan oleh LDTKN Jakarta. Berarti ini tunggu tanggal mainnya nih. Insya Allah kalau sudah final itu bisa nanti pesan ke LDTKN, bisa juga ke TKN News, bisa juga mudah-mudahan ke beberapa majelis manakib atau di Suralaya mudah-mudahan mungkin ya nanti. Suralaya Pusat mungkin. Karena ini adalah ikhtiar Ustadz Haji Andika dan teman-teman LDTKN Jakarta itu untuk syiar dakwah TKN Suralaya melalui penerbitan buku-buku terkait dengan kisah dengan Pangkar Sabah. Ji, kalau begitu nanti beberapa episode yang akan datang nih kita bahas bukunya secara detail. Insyaallah. Jadi kalau bukunya sudah ada kita kupas lah gitu kan. Maksudnya bisa jadi ada hal-hal menarik nih yang bisa kita diskusikan. Insyaallah. Sementara gitu dulu nih, Ji ya. Sobat TK News, jangan lupa pantengin terus nanti nih ngopi. Karena di Suralaya nih kalau lagi dampingi Ustadz Andika nih jalan 5 langkah, Ustadz foto nanya kabar. Yang ditanyain ngopi juga, Ji. Ada kasih stiker ya. Ini jasanya Kak Idan. Stikernya gitu, ini jasanya Kak Idan. Nis dicari Nis. Oke, sobat-sobat TK News, terima kasih, Ji. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan kita bisa istiqomah juga untuk mengaktifkan kembali ngopi. Sampai ketemu Ji pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.